Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama kami tim Algoritma Langit. Di video kali ini kita akan membuat sebuah diskusi besar nih terkait sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya nih, apalagi di negara kita. Sebelumnya perkenalkan, aku Edso Septaharyanto sebagai host kalian. Dan saya juga sebagai Reza Indra Maula sini akan juga sebagai host di sini. Dan kita sini mempunyai 4 anggota dari kelas kita yang udah gacor-gacor banget nih. Yaitu yang pertama nih ada Abdul Aziz Saifur Rahmat. Ya, saya dulu. Halo. Nah, terus ada siapa nih? Ada Radit Mayus Putra di sini. Terus ada Relutfi Sidki di sini. Lalu ada Deru sini, Deru juga ada yang. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, apa kabar semuanya? Gimana guys, kabarnya guys? Alhamdulillah sehat. Udah pada sholat subuh belum nih? Alhamdulillah sudah. Jadi hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang agak panas sih, soal korupsi. Tapi kita nggak akan bahasnya dalam-dalam sampai ke politik-politiknya. Kita bakal bahas di kacamata kita sebagai mahasiswa muslim. Ya, bener banget tuh. Soalnya kan kalau kita dengar-dengar kayak orang korupsi atau orang kayak nilep uang itu tuh dalam Islam tuh kayaknya dilarang banget gitu, kayak kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu, kayak kok di Islam dilarang banget, kayak dosanya sebesar apa gitu, atau larangannya tuh ada apa aja gitu di dalam Islam gitu, apa aja gitu. Kira-kira gimana nih guys? Coba kita bahas kayak gini deh coba. Mungkin kita mulai dulu aja kali ya dari pertanyaan paling pertama ya, Boleh. yang paling jelas gitu. Sebenarnya Islam sendiri tuh ngenal nggak sih istilah spesifik soal korupsi? Atau itu cuma bahasa yang dikenal dalam hukum negara aja? Gue tahu sih, sebenarnya di Islam korupsi itu sering dikaitin sama istilah yang namanya gulul. Oh, gulul dit. Apa sih itu ya? Gulul tuh apaan dit? Gulul tuh bisa disebut juga kayak pengkhianatan atau penggelapan amanah. Jadi kita tuh misalnya ngambil sesuatu yang bukan haknya kita secara sembunyi-sembunyi. Dalilnya tuh jelas ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Jadi yang intinya itu janganlah kau makan harta sesama dengan jalan yang batil. Batil itu juga sering dikaitin sama yaitu korupsi. Nah, bener banget itu Dit. Tapi aku mau nambahin nih. Betul. Selain gulul, ada juga yang namanya riswah atau suap. Nah, ini juga bahaya nih. Hah? Riswah? Apalagi tuh Der? Dan apa sih bahayanya? Jadi ada satu hadis riwayat Tirmizi yang menurutku nih serem banget. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la anallahu arasi wal murtasi, yang artinya Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Bayangin nih, kita udah dilaknat, yang berarti kita dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, jadi mau duitnya ada banyak seperti triliunan, kalau nggak ada rahmat dari Allah, itu kayak rasanya hampa gitu kehidupan ini. Oh gila tadi, gila serem banget. Gila, Serem banget sih. Tadi yang udah dijelasin sama si Radi tuh yang gulul tuh, gila. Terus tadi yang dijelasin sama Deru, sama tadi tuh juga ada dijelasin ngomong laknat tuh, gila itu serem banget. Serem Coba banget. berarti kalau ada laknat gitu, berarti efeknya nggak cuma di penjara dunia doang gitu. Iya, Itu juga di akhirat dong berarti. Wah gila. Sisa itu kubur sih. apalagi itu ya. Gila itu serem banget sih itu sih. Oke ya kan, kalau secara dalil dan penjelasan di Quran surah Al-Baqarah tadi kan jelas ya korupsi ini termasuk ke dalam kategori haram. Tapi kalau misalnya kita tarik ke kehidupan kita nyata gitu sebagai seorang mahasiswa, jujur-jujuran aja deh, menurut kalian bibit korupsi itu udah ada nggak sih di sekitar kita, atau bahkan malah kita yang ngelakuin hal tersebut? Kayaknya gitu, itu harus gua deh yang jawab deh. Soalnya itu relate banget sama gua. Yang pertama kayak gua tuh sering ngeliat tuh bibit-bibit korupsi itu emang banyak banget di bidang akademisnya. Buset, seriusan lu banyak banget. Apa ngelakuin tuh? Ya secara tidak langsung juga ngelakuin mungkin pernah gitu. Cuman kayak sesimpelnya gini deh. Kayak kita tipsnya aja itu udah termasuk korupsi kan? Bukan korupsi aja, itu udah termasuk juga pembohongan pabrik kan? Oh iya, soalnya kan kalau kita absen kan harusnya kita yang ada di situ gitu. Iya, Malah iya. kita titip absen yang sebenarnya kita nggak di situ gitu. Nggak boleh. Zolim banget gak sih? Iya. Terus kayak ini plagiarisme
apalagi setelah dia ngelakuin plagiarisme, dia ngakuin ide itu milik dia, kan itu udah termasuk dulu versi akademik. Itu parah banget sih, aku pernah kejadian tuh, teman-temanku pernah kayak gitu. Tapi iya, apalagi itu serem banget. Aku dapat nilai sampai dienolin sama dosen. Buset, dia tuh Parah. sih. Itu parah sih. Udah parah sih. Gue juga setuju tadi sama apa yang Abdul bilang. Sama gue juga menambahin dua hal mah ya. Soal dana kegiatan pas kita lagi jadi panitia ataupun kita yang lagi megang kekuatan yang bisa dibilang cukup tinggi atau kita lagi di atas nih. Kadang ada aja tuh godaan markup nota, naikin harga dikit-dikit ya. Atau sisa dana tuh nggak dibalikin, ya kita pakai aja buat makan-makan. Itu juga ya udah mau gimana, tapi kadang orang tuh gak mikir ke depannya. Itu juga udah termasuk riswah tuh tipis-tipis ya. Nah, benar itu benar juga, itu juga termasuk salah satu kategori memakan harta yang bukan haknya. Nah, kalau udah jadi daging itu wah udah parah itu. Iya, gila banget sih. Ternyata hal-hal korupsi yang kecil ini ternyata dekat banget sama keseharian kita. Sebenarnya gue juga berinding sih, apalagi kan hukumannya tuh bisa sampai masuk neraka ya. Itu kan berarti gue mungkin harus introspeksi diri sih. Nah oke, tapi kan tadi tuh dari tadi kita udah bahas kayak korupsinya tuh gimana gitu, terus dosanya tuh apa aja gitu kan. Nah tapi tuh aku yang penasaran tuh kayak ada nggak sih guys solusinya, gimana caranya kita tuh berhenti korupsi atau menurunkan korupsi gitu, setidaknya dalam diri dulu deh gitu. Ada nggak kira-kira dari kalian gitu solusinya gimana, atau kayak gimana caranya biar break the cycle-nya gitu? Kita ngancurin gitu rantainya biar nggak lanjut lagi gitu ke generasi selanjutnya. Gue ada sih pandangan soal ini, Ja. Kuncinya tuh cuma satu, yaitu muraqabah. Apa tuh muraqabah ya? Iya, sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dosen gak lihat, mau temen gak tahu, mau KPK kita gak tahu kita lagi korupsi atau gak ada CCTV pun, ingat Allah itu maha melihat, al-basir. Kalau kita nanemin ini di hati kita ini, integritas tuh bakal muncul secara sendirinya. Kita jujur bukan karena takut sama aturan, tapi kita tuh kita malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya. Bener banget sih, gue setuju sih. Sebenarnya kita bisa mulai dari hal kecil aja. Kayak contohnya misalnya kalau misalnya di kelas ya, misalnya ada temen yang mau tipsen kayak yang tadi Abdul bilang, itu ya itu sebenarnya nggak boleh gitu. Terus sama misalnya contoh misalnya pas ujian, misalnya kalau waktu ujian kan kadang pengawasnya misalnya cuma satu, dan pengawasnya itu buat ngawasin seluruh kelas yang jumlahnya itu nggak sedikit gitu, itu bisa sekitar 40-an, dan itu kadang pengawas bisa aja nggak fokus memperhatikan anak satu-satu. Jadi bisa aja kita mengambil kesempatan gitu untuk berperilaku curang lah mungkin. Itu ya dari hal kecil aja udah curang, apalagi nanti misalnya kita udah menjadi orang yang besar, misalnya pembisnis atau pejabat mungkin, itu bisa parah sih. Yang pastinya kita harus nolak lah ya soal hal itu ya, nggak boleh kita terima lah, apalagi sampai nyontek, apalagi sampai kayak gini nih picking. Udah lihat kanan kiri gitu. Tapi jujur nih ya, namanya korupsi kan pasti biasanya berhubungan sama duit atau gimana gitu. Iya. Ya realitanya mesti gitu kan. Nah gue tuh jujur kayak pernah tuh kayak jadi panitia gitu kan. Itu gue kan sempat jadi logistik gitu kan. Jadi logistik. Nah yang dimana kalau jadi logistik tuh rasanya kan pasti logistik capek dong kayaknya. Capek banget. Logistik pasti capek. Nah ada di suatu saat tuh kita kayak dikasih tugas buat kamu beliin ini gitu kan. Nah tapi ntar kita tuh cuman kayak cukup ngasih nota doang gitu. Nah jadi emang pas gue jadi logistik tuh gue kayak pernah kepikiran kayak wah apa gue ini ya ngedit slip notanya biar jadi banyak banget gitu ya, Pakai Photoshop gitu ya. Iya kayak ngedit harganya tuh kayak jadi tinggi gitu biar ada duit dapat dari sendiri gitu kan, kayak terus nggak dibuat makan atau apa. Tapi ya
habis podcast ini sih ya, jujur serem ya tadi yang habis ceritain sama Sri Lutfi itu. Berarti pernah kalian? Kepikiran. Belum sampai. Baru kepikiran doang. Soalnya dulu gue pernah tuh pas jadi pernah juga kayak pas jadi apa namanya, ada di rumah tuh jadi apa namanya, panitia Agustusan. Itu gue juga pernah tuh kayak dikasih duit banyak, terus disuruhnya kayak udah kamu beli ini tapi yang murah-murah aja gitu. Langsung gini kan? Gue mikirnya kayak udah nggak usah kasih kembalian gitu kali ya, langsung kayak udah pakai semuanya, cuma ntar nontonnya ditinggirin semua biar pas semua gitu. Gue sih dulu mikirnya gitu, tapi hampir sempat kayak gitu gara-gara kayak itu kan saya kan aku kan sama bareng teman-teman itu kayak udah pada mikir semua apa namanya, edit aja nontonnya edit. Hampir doang tuh. Lagi doang. Harusnya sih harusnya lagi. Mungkin kita ini kali ya kepikiran ya. Sebenarnya ada nggak sih kalau per orang kita tuh pernah nerapin gitu solusi gitu. Kita perlu solusi gitu kan biar nggak ngelakuin hal ini. Mungkin dari kalian ada nggak sih pengalaman buat solusinya? Kalau mungkin dari gua dulu kali ya, biar sesuai urutan. Kalau dari gua ya, inti dari kita korupsi itu karena mungkin kita tidak dilihat dari orang lain. Jadi untuk solusi pertama menurut gua kan kalau apapun itu berawal dari diri sendiri kan. Yang pertama tuh jujur. Pasti banget. Kalau kita udah bisa jujur, insya Allah kedepannya apapun yang kita lakukan, baik itu benar atau salah, kita akan bilang. Masya Allah. Terus amanah juga. Selain kita jujur, kita juga harus amanah kan. Ketika kita amanah, apapun yang kita bilang pasti sesuai dengan apa yang kita katakan. Paling dari gue gitu sih. Kalau saya kan yang dari cerita gue tadi, karena gue orang yang jujur. Cuma kepikiran doang. Harus dikasih salah 3 kali ya mas. Nggak dilakuin, hampir. Ya, karena saya orang jujur ya gitu. Mungkin ada yang lain mungkin solusi. Kalau gua waktu itu pernah sih ada pengalaman pribadi yang mirip sama Reza. Pernah juga. Apa dong? Waktu itu nah, pertama tuh waktu itu sempet jadi panitia logistik juga sama kayak Reza. Logistik, cuman itu sebagai panitia PKKMB. Waktu itu kebetulan lagi handle buat pembagian makanan panitia. Itu kan panitianya juga lumayan banyak ya, sekitar 600-an mungkin ada. Cuman kadang ada aja panitia yang nggak masuk dan pasti si konsum tuh sisa kan. Nah kita yang sebagai penghandle makanan nih kadang ada kepikiran, wah ini boleh kali ya dimakan nih satu tambah. Cuman ya kita kan harus jujur ya. Jadi mungkin ya bisa bilang dulu ke pembina misalnya ini sisa boleh dimakan atau enggak gitu. Misalnya kalau misalnya emang gak boleh ya udah, kalau misalnya boleh kita untung lumayan dikit. Udah sih dari gue itu aja sih. Solusinya sih keren-keren banget ya. Dulu juga itu sama ada yang Mungkin ya kita sudahi aja kali ya, karena menurutku karena durasi juga. Mantap banget sih, apalagi tadi ya penjelasan dari masing-masing narasumber kita bagus-bagus. Terus yang bulu tadi. Daging banget. Daging banget parah. Intinya sih korupsi bukan cuma musuh negara ya, tapi musuh iman kita juga. Kita harus mulai dari hal kecil dan yang lain sebagainya untuk biar nggak masuk ke cycle yang baru lagi, korupsi baru lagi gitu. Ya, sekian dari saya sebagai moderator dan Esal juga sebagai moderator. Sebelumnya kami minta makasih banyak kepada Mas Radit, Deru, Abdul dan Ray udah sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita dan teman-teman yang nonton video ini. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.